Servus! Servus, kembali dengan Holy Baget. Dan hari ini aku pengen bahas satu tema yang mungkin bisa jadi menarik buat beberapa kalian semua. Karena hari ini aku pengen bahas tentang soal-soal interview yang mungkin keluar kalau misalnya kalian harus interview buat masuk jurusan teknik mesin, khususnya ya di TUM atau TU München. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, kemarin tuh aku sempat ngepost di Instagram tentang cara-cara proses administrasi buat kalian daftar masuk kuliah, khususnya di TUM ini. Jadi ada 4 macam kalau di TUM itu. Yang pertama NC atau numerus clausus, artinya bisa secara singkat adalah kursi terbatas. Yang kedua ada Zulassungsfrei, artinya selama kalian udah lulus student college atau lulus A-level dan kalian bisa melengkapi dokumen, kalian pasti diterima di universitas itu. Tapi ada satu lagi cara namanya Eignungsfeststellungsverfahren, di mana kalian pertamanya daftar. Setelah itu nanti nilai kalian akan diubah sesuai sistem yang udah ditentukan oleh TUM-nya sendiri itu. Kalau kalian udah memenuhi ya kalian langsung masuk ke dalam jurusan itu. Tapi kalau misalkan kalian belum memenuhi, kalau nilai kalian misalnya beda-beda tipis nih, bisa jadi kalian diundang untuk interview supaya nanti profesornya menentukan apakah kalian layak atau tidak mendapatkan tempat untuk studi di jurusan ini. Nah, kalau dulu itu sekitar 2-3 tahun lalu dan sebelum-sebelumnya, semua Ausländer atau semua orang asing yang bukan dari Jerman, kalian harus melewati fase ini meskipun nilai poin kalian sebenarnya udah tinggi. Kalau Eignungsfeststellungsverfahren ini atau EFV ini, itu tuh nggak ada batasan berapa maksimal yang bisa diterima. Jadi selama kalian layak, pasti kalian diterima. Jadi kalau misalnya emang semester itu yang layak 300 orang, ya masuk 300 orang. Kalau misalkan yang layak 20.000 orang, ya udah masuk 20.000 orang. Nah guys, jadi secara umum itu dibagi jadi 2 fase. Yang pertama itu adalah lebih ke personality, yang kedua lebih ke technical atau logika. Jadi pertanyaan-pertanyaannya lebih berhubungan sama pelajaran-pelajaran yang ada. Nah, mungkin aku bahas sedikit tentang personality itu. Biasa kalian akan ditanya yang umum aja, kenapa kalian ke Jerman, kenapa kalian pilih jurusan teknik mesin atau jurusan apapun yang kalian pilih, dan juga kenapa kalian pilih universitas itu. Selain itu juga mungkin mereka akan tanya kalian pernah prestasi akademik apa aja, kegiatan di luar sekolah apa aja yang pernah kalian lakuin. Misalnya jadi ketua OSIS, misalnya kalian suka nari, misalnya kalian suka main game. Ya main game jangan diceritain ya, nanti kesannya males. Terus bisa jadi juga mungkin kalian akan ditanya, nanti kalau misalkan kamu diterima di jurusan ini, kamu kira-kira bakal luangin waktu berapa banyak buat belajar, contohnya kayak gitu. Pokoknya kalian harus jawab sebaik-baiknya, tapi ya tentunya jangan bohong juga ya. Dan juga tentunya penting untuk sesuai dengan motivation letter kalian. Jangan sampai nanti jawabannya bisa berbeda, apalagi berlawanan, itu lebih parah lagi ya. Nah, kayak aku bilang tadi, jadi 2-3 tahun lalu, kalau misalkan orang yang masuk jurusan teknik mesin di TUM itu, semua harus melewati interview buat orang-orang asing. Nah, temen aku kan banyak nih yang orang asing dan orang Indo. Kemarin aku terus habis itu sempat nanya-nanyain, mereka tuh pernah ditanyain apa aja buat pertanyaan-pertanyaan yang teknikal atau logika ini. Dan akhirnya di sini aku kumpulin pertanyaan yang pernah keluar, dan beberapa dari ini bahkan keluarnya lebih dari sekali gitu. Ada temen aku yang keluarnya soalnya ini juga sama gitu bahkan. Pertanyaannya sebenarnya bisa apapun, luas banget. Profesornya itu juga spontan, mereka nggak siapin pertanyaan khusus, tapi biasanya berhubungan dengan apa yang kalian tulis di motivation letter kalian. Jadi misalnya contohnya kalian bilang kalian suka pesawat, kalian bisa jadi tanya tentang pesawat. Kalau suka mobil, tanya tentang mobil. Langsung aja kali itu sekalian aku pengen bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah aku kumpulin di sini. Soalnya itu sebenarnya semuanya pakai bahasa Jerman, karena memang ditanya pakai bahasa Jerman ya. Tapi di sini aku akan ceritain soalnya ke kalian. Nah, kalian sekarang bayangin nih, kalian mau minum kopi susu. Ada seseorang pengen minum kopi susu. Nah, susunya ini suhunya kira-kira suhu ruangan, atau ruangannya anggaplah 25 derajat ya normalnya. Habis itu ada kopi juga. Kopinya jumlah volumenya sama susunya. Sama-sama anggaplah 100 ml 100 ml. Nah, habis itu pas dia pengen nuang susunya ke dalam kopinya, ternyata tiba-tiba dipanggil bosnya, mungkin perlu meeting 15 menit atau 20 menit gitu kira-kira. Nah, karena biasa orang Jerman itu nggak terlalu suka kopi susu dingin. Dia pengen kopi susunya sepanas mungkin. Menurut kalian harus tuang susunya itu sekarang ini langsung, atau nanti aja setelah dia meeting sama bosnya? Menurut kalian tuang susunya sekarang atau nanti? Apa sih waktu kalian dulu pikir secara simpel jawabannya kira-kira apa? Kalau misalkan kalian udah tebak, coba tulis komen dulu di bawah, di situ baru lanjutin videonya. Nah, jadi jawaban itu supaya sepanas mungkin, kalian tuang susunya harusnya sekarang. Kenapa? Ini bayangin ya, sekarang ada susu 100 ml dan ada kopi 100 ml kopi. Ini 25 derajat, ini anggaplah 80 derajat atau 100 derajat, terserah kalian.
dan di ruangan suhunya 25 derajat. Nah, sebenarnya menurut aku dari sini udah bisa kelihatan kenapa? Karena perbedaan suhu antara kopi dengan ruangan itu bedanya lebih besar, lebih banyak energi atau lebih banyak panas yang hilang. Nah, bayangin 80 derajat sama 25 derajat itu bedanya kan lumayan jauh. Berarti panasnya lebih banyak yang hilang daripada kalian tuang dulu dan abis itu baru kalian tinggal selama 15 menit baru minum. Sebenarnya ada rumusnya, tapi aku nggak pengen terlalu dalam bahasnya di sini. Sebenarnya kalian cukup dengan jawab ya lebih baik tuangnya sekarang, karena perbedaan suhunya nanti akan lebih dikit dan energi yang hilang lebih sedikit juga dibanding kalau misalnya kalian tuangnya nanti. Nah, mungkin sekilas dulu aku cerita di pertanyaan yang pertama ini adalah pertanyaan yang ditanyakan ke aku pas lagi interview. Dan waktu itu aku nggak tahu apa yang aku pikirin, kenapa aku jawabnya ngasal. Aku pikir kan jawabannya berarti tinggal antara sekarang tuangnya atau nanti tuangnya. Ya udah aku tebak-tebak aja, aku tebak langsung nanti tuangnya. Abis itu si profesornya malah bilang si haben schnell und falsch geantwortet. Aku langsung malu banget setengah mati karena aku udah jawabnya cepet, salah, nggak mikir, nggak punya alasannya lagi. Dan untungnya aku tetap terima, aku nggak tahu gimana, aku bersyukur banget tetap terima. Tapi aku nggak bakal ngelakuin kesalahan yang ngaco kayak begitu lagi, itu benar-benar ngasal banget. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah gimana cara kalian mengukur ketinggian suatu gedung dengan maksimal 3 benda. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya dari temen aku dan temen aku nggak inget jawabannya juga. Tapi kalau aku bakal pakai batu dan pakai stopwatch. Kenapa? Ini anggaplah ya gedung tinggi, kalian naik ke paling atas, anggaplah kalian bisa naik ke paling atas. Kalau nggak bisa ya berarti percobaannya gagal ini ya. Kalian punya batu di sini, dan kalau kalian punya stopwatch, artinya kalian bisa ngukur waktu yang diperlukan batu ini dijatuhkan dari atas sampai ke bawah. Nah, berarti kalian punya dapat waktu dari paling atas titik 0 sampai titik X. Nah, kalau dapet T-nya sebenarnya gampang aja. Kalian pernah tahu kan rumus fisika yang Y sama dengan Y0 plus V0 T minus setengah GT kuadrat, dimana G-nya kalau dimunculin itu 9,83 meter per second kuadrat. Itu adalah gravitasi bumi ya, buat kalian yang nggak tahu. Semoga kalian tahu semua. Itu kalau misalnya kalian lepas dari atas, artinya V0-nya sama dengan 0. Artinya kalian tinggal ngitung Y sama dengan setengah GT kuadrat minus setengah GT kuadrat. Ya minusnya karena ini harusnya ini dari X ke 0 ya, kebalik. Jadi ini sama aja. Udah begini doang sebenarnya. Kalian dapat ketinggiannya ya. Tadi kan udah tahu, G-nya udah tahu berapa, T-nya udah bisa ngukur pakai stopwatch, dapat Y-nya. Menurut aku begitu doang caranya. Mungkin buat kalian yang punya ide lain selain kalian bilang Google di internet, ya silakan tulis komen di bawah. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Bisa jadi juga teman aku tuh ada, bukan orang Indonesia sih, tapi ada orang luar. Mereka ditanya tentang matematika malahan, padahal masuk jurusannya teknik mesin ya, berhubungan sih. Dia dikasih 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dia ditanya integral dari E pangkat X dikurang 1/X ditambah sin X dx. Harusnya, tapi kalau misalnya kalian hafal tabelnya harusnya nggak terlalu susah, karena ini cuma tambah dan kurang. Kalian tinggal pecah jadi integral E pangkat X dx dikurang 1/X dx, diintegralin dan ditambah sin X dx, yang mana ini adalah E pangkat X kalau dinaikin jadi tetap E pangkat X, dan kalau 1/X dinaikin jadi ln betrak X, betrak ya, atau apa sih namanya, mutlak ya, mutlak X. Dan kalau sin X dinaikin berarti jadi minus cos X dan plus C, jangan lupa. Nah, buat kalian yang bingungin dari mana, kalian harus hafalin lagi tabel integral. Nah, barusan aku hapus jawaban yang A, soalnya yang B ini takutnya termakan tempat. Menurut aku sebenarnya udah kelihatan kalau 27 itu adalah 3 pangkat 3 dan 343 adalah 7 pangkat 3. Sebenarnya itu kalian memang susah banget sih langsung kepikiran 7 pangkat 3 itu adalah 343, tapi jangan nyerah dulu. Nah, ini tips juga nih, kalau misalkan kalian tengah jalan bingung ngeliat ini, kalian bisa bilang boleh nggak kasih clue atau apa, daripada kalian nggak kelihatan usaha sama sekali ya. Nah, artinya di sini aku bisa bilang bahwa persamaannya ini adalah 3x di pangkat 3 dikurang 7 di pangkat 3 sama 0, yang mana ada rumus A pangkat 3 minus B pangkat 3 sama dengan A minus B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Tinggal dimasukin, berarti di sini A-nya sama dengan 3x dan B-nya sama dengan 7, berarti 3x minus 7 dikali 9x kuadrat plus 21x plus 49. Nah, kelihatannya yang persamaan kedua ini masih sulit juga.
Ini kan langsung dapet nih. Berarti kan X sama dengan 7/3. Nah kalau yang ini ya kalian pakai rumus ini aja, ABC aja. Minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Dan kalau misalnya kalian ngerasa kok ini angkanya tetap jelek gitu, kalian bisa bilang ya ini jawabannya, tinggal masukin rumus ini. Kalian nggak perlu ngitung sampai selesai banget. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya sekarang temen aku ada juga yang dia daftar dan dia bilang dia suka tentang pesawat. Kiranya dia dapat profesor interviewnya orang yang ngerti pesawat, profesor pesawat gitu. Dan ditanya kenapa pesawat A380 perlu lebih dari 2 turbo mesin. Dan sebenarnya itu jawabannya menurut aku lumayan simple, karena A380 adalah pesawat yang besar, perlu tenaga dorongan yang kuat supaya dia bisa terbang di atas, membawa pesawat yang super besar itu. Bisa membawa sampai 555 penumpang kalau nggak salah ya. Jadi mereka cuma pengen tahu sebenarnya seberapa suka sih kalian sama pesawat. A380 itu adalah pesawat yang lumayan terkenal banget, jadi nggak mungkin pencinta pesawat itu nggak tahu tentang itu. Nah pertanyaan terakhir juga ini sempat ditanyain ke temen aku. Dia ditanya gimana cara kerja dari suatu turbomesin. Dan ini sebenarnya intinya cuma ada 4. Yang pertama itu adalah penyedotan air, atau kita sebut bahasa Jermannya itu Ansaugen. Jadi di sini udara masuk nih, ya kan? Di sini ada compression, dikompresi, udaranya dikompresi. Jadi namanya verdichten. Semoga kalian belum bosan dengar aku. Habis itu di sini lewat namanya Brennkammer, proses pembakaran, dimana di sini nanti bakal dikasih bahan bakar ya supaya kebakar gitu. Dan terakhirnya di sini ada turbine, dimana itu jadi ekspansi atau ekspansi bahasa Indonesianya. Udaranya jadi dikeluarkan, didorong abis ke belakang. Nah nanti kan udaranya keluar ke belakang nih. Terus ada namanya gaya aksi reaksi, mana ada dorongan ke belakang, jadi ada dorongan ke depan. Nah, akhirnya pesawatnya maju deh. Turbo mesinnya ya. Ini di sini ada apinya kira. Oke guys, segini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk tulis komentar di bawah. Kalian suka nggak kalau misalkan aku bahas-bahas tentang pelajaran-pelajaran? Tulis komentar di bawah aja. Pokoknya nggak harus yang positif doang. Kalian bisa komentar apa aja, yang negatif juga boleh, supaya aku bisa perbaikin juga ke depannya lagi. Thank you buat kalian yang nonton. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.